Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saya dari Saprina Ali Alman, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 Unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penyidikan. Tahap penyidikan menurut tahap penyidikan tindak pidana menurut KUHP itu ada 7. Yang pertama iaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Artinya di sini penyidikan yang mengetahui menerima laporan. Ini adalah laporan pertama atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga dan patut kita selidiki. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu ada tahap paksaan. Artinya upaya paksa di sini ada beberapa pembagian. Secara globalnya, upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan untuk bergerak menyelidiki suatu perkara tersebut atau peristiwa tersebut. Adapun beberapa hal yang harus ditempuh dalam upaya paksaan, yang pertama iaitu pemanggilan. Pemanggilan di sini adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka kerana wewenangnya untuk datang di kantor yang telah ditentukan. Itu pembagian salah satu dari upaya paksaan. Yang kedua iaitu penangkapan. Dalam penangkapan ini terdapat dalam pasal 1 angka 20 KUHP, iaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu. Ini telah menerima laporan, habis itu kita kekang sementara waktu. Itu adalah salah satu bentuk contohnya yang kita tengok yang dah terjadi pun di dalam masyarakat. Selanjutnya iaitu penahanan. Penahanan setelah dikekang maka kita tahan. Terdapat dalam pasal 1 angka 21 KUHP, iaitu pengekangan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik. Ini adalah pengertian dari penahanan. Selanjutnya iaitu penggeledahan. Terdapat dalam pasal 1 angka 17 KUHP, iaitu penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal lainnya. Yang selanjutnya adalah penyitaan. Apa itu penyitaan? Terdapat dalam pasal 1 angka 16 KUHP. Penyitaan adalah serangkaian tindakan atau penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak ataupun tidak bergerak, wujud atau tidak pun berwujud. Itu adalah bentuk dari pengertian penyitaan. Selanjutnya iaitu pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat ini terdapat dalam pasal 47 KUHP, iaitu penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos. Setelah dikirim dari kantor pos, maka pihak berwajib berhak untuk memeriksa yang laporan yang dikirim dari kantor pos, telekomunikasi atau jawatan ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu tahapan yang ketiga. Ini bukan upaya lagi, upaya sudah selesai. Ini masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan di sini, pada tahap pemeriksaan di sini adalah tahap penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan dugaan yang terjadi atau dugaan tindak pidana tersebut. Dan masuk ke perkara yang tahapan yang keempat adalah gelar perkara. Gelar perkara ini namun dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Ini manajemen penyidikan dalam Kapolri. Tindak pidana memberikan pengaturan tentang pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan yang terdiri dari dua, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Itu adalah pemberian tentang gelar perkara. Yang kelima, penyelesaian berkas perkara. Setelah penyidikan dilakukan, serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta tindakan-tindakan lain. Itu adalah tahapan penyelesaian berkas-berkas. Dan yang keenam adalah pelimpahan perkara ke penuntut umum. Perkara telah dikumpulkan, penyerahan berkas ini tahapan pengumpulan berkas.
Jadi penuntut umum dengan 2 tahap, iaitu tahap pertama adalah penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahapan kedua dalam hal penyidik sudah dianggap selesai. Dan tahap kedua adalah sudah dianggap selesai. Dan yang ketujuh dan terakhir ini adalah penghentian penyidikan. Artinya terdapat dalam pasal 109 ayat 2 KUHP bahawa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan kerana tidak terdapat atau tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut dinyatakan bukan merupakan tindak pidana atau penyidik dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga. Ini artinya bukti yang dikumpulkan ataupun saksi yang dicari itu kurang kuat, maka di sini kita lakukan itu tahap penghentian penyidikan atau pemberhentian penyidikan yang kita lakukan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan tahapan penyidikan ini dapat kita pahami dan dapat kita nanti praktekkan di dalam masyarakat ke depannya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.